Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini kita masih melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu Kacamata Gendruwo bagian kedua. Mari kita dengarkan ceritanya. Apa ada saksi mata yang melihat kejadian ini? Tanya seorang rektor kepada Satpam setelah keluar dari toilet. Belum ada informasi, Pak. Korban bernama Linda, mahasiswa semester 2. Saksi mata cuman menemukan sudah dalam keadaan seperti di dalam. Sedangkan sebelum korban tewas, saya belum mencari informasi. Soalnya mengingat ada kegiatan di aula, takutnya nanti membuat keadaan menjadi tak enak, jawab Satpam. Sepertinya sudah terlambat. Anak-anak sudah pada tahu. Berita semacam ini cepat sekali menyebar. Benar kata sang rektor. Sebentar saja puluhan mahasiswa sudah berjubel hendak menyaksikan ada rame-rame apa di toilet. Sang dosen dan Satpam berusaha menghalau mereka supaya tidak merusak tempat kejadian perkara. Awalnya mereka tak menghiraukan dan terus merangsek ke dalam, hampir menjebol. Brigade dosen dan rektor terus berteriak-teriak supaya mundur. Layaknya demonstrasi, mereka juga gak kalah beringas. Terlebih lagi sahabat Linda, sang korban, sambil terisak-isak memohon sang rektor untuk mengizinkan mereka masuk. Linangan air mata menjadi senjatanya sebagai tiket masuk ke dalam TKP. Tolong mundur, nanti kalian bisa merusak barang bukti. Kasihan sahabat kalian, biarkan polisi yang menyelidikinya dulu. Nanti kalian bisa melihat jenazahnya setelah itu, kata sang rektor. Sementara itu Riana dan Tantri hanya berdiri di seberang, melihat kerumunan orang yang semakin lama semakin banyak. Dia takut untuk ikut serta, walaupun ada sedikit rasa penasaran bagaimana Linda, gadis yang ditemuinya tewas. Bayangan wajahnya sedikit mengusik benaknya. Terlebih lagi dengan bayangan aneh sesaat setelah ia melihatnya itu. Kembali diingatnya beberapa bagian adegan, yaitu saat Linda mendorong seorang wanita tua. Entah kenapa perasaannya yakin itu bukan halusinasi. 5 polisi datang dengan seragam lengkap dan gagah dipersilahkan masuk ke TKP. 2 orang diantaranya kembali keluar dan meminta para mahasiswa untuk menyingkir dan meninggalkan TKP untuk sementara demi kelancaran penyelidikan. Hanya dengan beberapa patah kata saja membuat TKP sepi dan tak ada satupun manusia bergerombol di sana. Acara pun dihentikan dan para mahasiswa dipersilakan untuk meninggalkan kampus. Ada sedikit senang di hati Riana. Dia tidak harus tampil di hadapan umum dengan lagu dangdut. Namun sedih kenapa harus kejadian semacam ini yang membuatnya terbebas dari hal tersebut. Ada peristiwa kriminal pertama yang dialami dan semoga menjadi yang terakhir. Tersadar dari bengongnya setelah Tantri dan Kiki menggandeng tangannya dan bergegas pergi ke halaman depan kampus, mengajaknya pulang. Riana mengikuti gandengan 2 tangan sahabatnya itu. Dalam perjalanan tak satu pun di antara mereka yang mengatakan satu kata pun. Otak mereka seolah kehabisan ide untuk bercakap. Bibir keluh dan otot kejang tak karuan. Berita dari yang sudah berhasil melihat jenazahnya yang menceritakan kengerian almarhum Linda membuat mereka berimajinasi sendiri. Terlebih bagian di mana mulut Linda dimasukkan pecahan kaca dan beberapa keluar menembus pipi. Berpapasan dengan mereka, seorang ibu-ibu sedikit pincang di bawah seorang wanita muda terponggoh-ponggoh. Rambutnya sedikit acak, tak ada make up sama sekali yang menutupi wajahnya yang sudah menunjukkan tanda-tanda keriput. Di lehernya melingkar sal rajutan berwarna ungu. Roknya yang panjang membuat langkahnya sedikit terbatas. Saat berpapasan, Riana tercengang dengan wanita itu, karena wanita itulah yang dilihatnya sedang didorong oleh Linda saat bayangan aneh tersebut muncul. Ketika Riana berhenti, pandangannya mengikuti si ibu sampai hampir tak terlihat lagi, berbelok menuju tempat kediaman Linda.
Nah, kenapa berhenti? Ayo cepat pulang, kata Kiki. Iya nih, gue juga sudah keringet dingin lama-lama di sini, tambah Tantri. Tahu deh, tapi kayaknya ibu-ibu yang baru saja lewat itu nggak asing deh, kata Riana. Masa sih, kenal di mana? Tantri berkata, nggak tahu deh, tapi kayaknya benar pernah lihat di mana ya, kata Riana yang tak mengatakan bahwa dia melihat si ibu dalam halusinasi siang tadi saat bertemu dengan Linda. Merasa terganggu, dihantui penasaran, Riana putar arah mengikuti si ibu itu yang sepertinya menuju tempat Linda terbunuh. Kiki beserta Tantri mau gak mau mengikuti dari belakang, walau dengan wajah cemberut dan sedikit sebal. Nih bocah kenapa sih? Gak bakal dapat apa-apa juga, keluh Tantri. Tahu nih gak kerasa apa kita udah setengah mati ketakutan, tambah Kiki. Dari jauh sudah nampak ibu yang tadi mereka lihat dipersilakan masuk, dan kemudian dengan keras terdengar jeritan lalu tangisan yang membahana. Istri semakin jelas saat Riana mendekat. Loh, kenapa tidak pulang? Kalian tidak boleh berada di sini, kata seorang dosen wanita mencegat mereka. Iya nih, si Riana tahu-tahu balik ke sini, jawab Kiki. Maaf bu, cuma mau tanya, ibu tadi siapa ya? Tanya Riana. Itu ibunya Linda, sudah sana pulang. Bisa saya bicara sebentar dengan ibunya Linda? Pinta Riana. Buat apa, nggak mungkin mengganggu beliau dalam kondisi semacam ini. Hanya polisi yang mungkin bisa memberikan pernyataan untuk sementara, jawab sang dosen. Benar juga, kata sang dosen. Sepertinya Riana harus menahan rasa ingin tahunya. Paling tidak sampai besok, mungkin juga lusa jika ada kesempatan bertemu kembali. Sesaat kemudian Pak Kirman, sang sopir, sudah menunggu di depan. Kiki dan Tantri juga ikut semobil. Jarak tempat tinggal yang tidak seberapa jauh membuat ketiga sahabat tersebut selalu pulang dan berangkat bersama sejak SMA. Di dalam mobil, topik yang mereka bahas masih seputar kejadian tragis di dalam toilet itu. Tantri sepertinya yang paling terbayang-bayang walaupun tidak melihat kondisi terakhir Linda secara langsung. Maklum, dia yang paling tinggi imajinasinya, jadi hanya membayangkan dari cerita teman-teman lain berhasil membuat bergidik semua bulu rumahnya. Hari-hari berikutnya bisa jadi toilet yang jadinya bersih dan nyaman itu menjadi tempat yang paling menakutkan, layaknya kuburan. Entah masih ada apa tidak yang berniat memasuki ruangan tersebut. Yang jadi tanda besar adalah siapa dan apa motif dari pembunuhan keji itu. Walau segudang misteri menyelimuti pikiran tiga gadis itu, namun rumah Tantri sudah kelihatan. Tanpa dikomando, dia turun setelah berpelukan dengan kedua rekan karibnya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Pak Kirman, dia pun turun lalu bergegas lari menuju rumah. 10 menit kemudian Kiki juga melakukan hal yang sama. Dalam menit-menit terakhir sebelum pulang, Riana teringat tadi dia juga melihat kilasan bayangan yang nampak pada Pak Kirman sebagai pemeran yang sedang memukul dan memaki sang istri. Sedikit basa-basi dan berkata, Pak Kirman, gimana istri Pak Kirman? Sehat? Tampak raut muka sedikit berubah dan kedua bola mata ke kiri dan ke kanan dilontarkan kerah yang hampir mencekik lehernya. Baik non, memangnya kenapa? Tumben non menanyakan istri bapak. Gak apa-apa pak, hanya gak tahu kenapa, pengen tahu saja. Sudah lama gak ketemu. Terakhir ketemu pas bapak Kirman kecelakaan 5 bulan yang lalu ya. Iya non, dimaklumin, dia orangnya jarang keluar rumah kalau benar-benar tidak ada keperluan. Masih agak gugup, sang sopir melirik majikannya lewat spion. Perbincangan singkat itu mengakhiri perbincangan dan sampailah di rumah.
Tepat pukul 8 malam Riana masuk ke kamar. Diletakkan tas di atas kasur. Baju tidur yang tergantung di hanger belakang pintu digenggamnya berbarengan dengan sehelai handuk, lalu menuju kamar mandi. Tak lupa dinyalakan musik dari smartphone dan diletakkan di kasur dengan volume maksimal agar terdengar dari kamar mandi. Setelah melepas kacamata dan menaruhnya di rak bersebelahan dengan sampo, dia mulai menyalakan shower. Air dingin nan segar mengucur segar dari shower, mulai membasahi bagian-bagian tubuh Riana. Sekejap, otot yang tadi tegang meleleh seperti es krim. Tersungging senyum kecil di bibirnya yang tipis. Sebentar dia lupa mengenai tragedi mengenaskan di kampus tempat dia menimba ilmu. Alunan musik Korea yang menjadi kegemarannya juga menyumbang energi positif, walau tidak terdengar sekeras saat dia sebelum menutup pintu, namun cukup terdengar. Tak lama, lampu kamar mandi mati, shower pun juga ikut mati. Riana yang masih belum puas bermain air seketika keluar ditunggunya. Barang beberapa menit mungkin akan normal kembali. HP yang tadi diletakkan di atas tempat tidur juga tidak terdengar memainkan musik. Jangan-jangan ada yang masuk ke kamarku, kata Riana mulai khawatir. Diambilnya pakaian dan dirabanya kacamata yang untungnya tidak jatuh seperti tadi di kampus. Sungguh beruntung walau dalam gelap seperti ini. Pelan-pelan dia ke kamar mandi sambil memperhatikan sekitar. Tak terlihat apa-apa kecuali warna hitam, warna gelap tanpa satu titik cahaya pun. Jantungnya mulai berdetuk kencang. Digenggamnya jemari supaya menyingkirkan sesaat rasa gugup yang sudah merangkak sudah di ujung tengkorak. HP-nya tiba-tiba berbunyi. Sial, jantung Riana mungkin akan copot. Kamar yang tadinya gelap sekarang mendapat sedikit penerangan dari layar HP. Buruknya, sosok tinggi besar berbulu lebat kini menjulang di samping HP tersebut. Matanya merah dan ada seperti benda aneh yang keluar dari mulutnya. Itu mungkin sebuah taring. Tangannya begitu besar seperti pohon kelapa. Teriak gadis itu sejadi-jadinya. HP yang terusan berbunyi semakin membuat sosok seram itu terus kelihatan, walau tak bergerak sama sekali dari tempatnya berdiri. Namun ketakutan terlanjur merenggut segala akal sehat Riana yang masih sedikit basah. Dia mundur sambil terus berteriak-teriak kembali menuju kamar mandi. Naas, lantai yang masih licin membuat dia kehilangan keseimbangan. Lalu terpleset dan tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Keesokan pagi agak sedikit pening. Riana berusaha bangkit. Tangannya meraba-raba dinding. 5 menit sudah cukup membuat berdiri tegak. Untung kacamatanya tidak pecah sehingga tidak repot untuk melihat seluruh bagian ruangan. Lampu sudah menyala, walau sekarang juga shower masih menyala terus-menerus mengucurkan air. Belum dimatikan sejak mati lampu kemarin. Dilihatnya sekeliling. Terakhir ada sosok mengerikan yang berada di samping kamar tidurnya. Apakah masih ada di sana? Melihat semua sudut kosong dan tidak ada apapun yang mengerikan kemarin, Riana buru-buru berlari mencari Pak Kirman, sang sopir yang kamarnya berada di lantai bawah. Belum juga rasa tegang hilang dari gadis yang hari ini masuk kuliah pertama kali. Dia kembali dikejutkan oleh Pak Kirman di depan pintu bersimbah darah, duduk dengan luka sayatan di mana serta rahang yang patah. Matanya melotot serta tubuhnya kaku dan sudah pasti tidak bernyawa. Pak Kirman, teriak Riana membahana. Kedua tangannya menutupi samping kepala. Selang 2 detik air matanya mengucur deras. Serat suaranya yang sedikit terputus-putus memanggil nama orang yang puluhan tahun bekerja untuk keluarganya itu. Dengan suara sekeras-kerasnya
Dia berteriak lantang, menyedot banyak perhatian para tetangga. Mereka berkumpul di pagar yang masih dikunci dari dalam. Beberapa orang melongokkan kepala ke kiri dan ke kanan, mencari tahu apa yang terjadi gerangan. Seorang ibu-ibu juga memanggil-manggil nama Riana, berharap keluar dan berkata tidak ada apa-apa. Namun semakin diamati terdengar Riana semakin menangis tak karuan. Terpaksa beberapa pemuda nekat memanjat tembok dan berlari menuju pintu depan. Namun sial, masih dikunci. Digedor-gedor dan diputar-putar knot pintu, lalu sedikit didorong, hasilnya tetap sama. Pintu itu kokoh menghalang antara pemuda dan Riana. Sementara di dalam, Riana berlutut, kesedihan serta terkejut yang luar biasa. Sambil memalingkan muka dari jasad Pak Kirman, merangkak menuju pintu. Tubuhnya seolah bertambah berat. Dalam keadaan biasa, namun dibutuhkan sekitar 1 menit untuk mencapai pintu. Namun saat ini entah berapa lama sampai dia berhasil membuka pintu. Orang-orang silih berganti berdatangan. Wajah mereka harap-harap cemas dan menerka-nerka ada apa gerangan. Apa yang terjadi di rumah yang cukup besar itu? Keinginan tahuan mereka sedikit mulai terjawab setelah Riana dengan lemas dan gemetar membuka pintu dan memeluk orang pertama yang dilihatnya. Dengan terbata dia menjelaskan apa yang dilihatnya. Spontan warga merangsak tanpa izin menuju ke dalam rumah, ingin menyaksikan sendiri sopir yang dikenal baik dan ramah itu. Beragam ekspresi dan reaksi seketika muncul. Ada yang mual, ada yang kumat kamit entah membaca doa, atau ada juga yang melotot memperhatikan bagian demi bagian seperti seorang detektif. Salah seorang warga mulai meminta untuk mundur dan menjauh supaya tidak merusak atau menghilangkan barang bukti. Setidaknya menunggu polisi datang. Suasana pagi itu menjadi seperti pekan raya. Berbondong-bondong orang lupa tugas dan kegiatan hanya untuk menyaksikan kejahatan yang tidak pernah terjadi sesadis ini di pemukiman mereka. Sang gadis Naat masih terlihat lemas di pelukan ibu-ibu di sekitar yang merasa iba. Di tenggaknya 2 gelas air putih supaya otaknya tak lagi tegang. Sesekali dia terbatuk kemudian menangis lalu pingsan. Beberapa jam kemudian Riana terbangun. Kali ini bukan di kamarnya, tapi di suatu kamar yang asing belum pernah dia datangi. Di sampingnya duduk ibu muda yang ternyata Ibu Kalia, tetangga kanan rumahnya yang tadi memeluknya dan memberinya minum. Ternyata ini bukan mimpi, ini kenyataan. Kenyataan yang entah rasa traumanya akan hilang berapa lama. Bermacam-macam hal mulai dari pikiran. Tidak ada sedikit terbesit kejadian semacam ini. Kejadian bakal ditinggal oleh Pak Kirman tanpa bisa jadi akan benar-benar kesepian atau terpaksa ikut orang tua di luar negeri. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Ibu Kalia. Entahlah Bu, saya sendiri tidak mengetahui secara pasti. Saya semalam pingsan pas mati lampu. Terus paginya saat saya mencari Pak Kirman, dia sudah seperti itu, jawab Riana sambil menangis. Mati lampu? Sepertinya tidak. Ibu semalam begadang membuat kue pesanan. Baik saja, tidak ada masalah dengan listrik. Mungkin cuma di rumah saya saja, tapi pas mati lampu saya melihat sosok aneh. Sosok aneh? Iya, seperti makhluk besar menyeramkan di samping tempat tidur saya. Saking takutnya saya terpeleset sampai pingsan. Kemudian masuk seorang polwan yang menghampiri Riana sambil membawa buku catatan kecil, meminta keterangan. Mengingat kejadian Riana satu-satunya orang dalam rumah yang menjadi lokasi peristiwa tersebut. Namun dia juga mengatakan hal yang sama seperti yang diceritakan kepada Ibu Kalia. Tidak berhenti di situ, sang polwan juga menyarankan untuk pergi ke psikiater guna
menstabilkan kondisi jiwanya sebelum mengingat seluruh kejadian yang mungkin ingin diceritakan. Hanya itu Bu, hanya itu yang saya ketahui, tidak ada yang lain. Nanti kami akan memeriksa setiap sudut rumah. Siapa tahu ada pencuri atau perampok yang memasuki rumah Anda tanpa Anda ketahui. Istirahat dulu. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silahkan hubungi kami, kata sang polwan. Riana mengangguk lalu berbaring dengan kedua telapak tangan menutupi wajahnya. Sedangkan Ibu Kalia keluar mengantar sang polwan sambil bercakap-cakap mengenai sesuatu yang tak bisa didengar Riana. Permisi, permisi. Tantri tiba-tiba muncul lalu berjalan di antara Ibu Kalia dan polwan, lalu menghampiri dan memeluk Riana. Gue dari tadi nunggu lo. Sadar non, sumpah khawatir banget sampai ada rame-rame dan bilang ada pembunuhan di rumah lo. Tapi lo gak kenapa-kenapa kan? Riana hanya menggelengkan kepala. Wajahnya semakin masuk ke dalam pelukan sang sahabat. Sedikit-sedikit terobati. Pikirannya yang sempat kalut kini sedikit mulai jernih. Masih ada Tantri yang menjadi sandarannya sementara ini. Gak tahu apa yang terjadi. Gue merasa seperti mimpi. Udah jangan diingat-ingat lagi, nanti bikin tambah stres. Mending ikut gue ke rumah. Sementara lo tinggal saja di rumah gue. Gue mungkin kan baik ke rumah dalam kondisi seperti ini. Gak merepotkan nyokap lo. Kayak gitu merepotkan, gue kan sahabat lo. Jika dipikir-pikir benar juga, kemana lagi dia harus tinggal untuk sementara dengan perasaan yang masih misterius. Riana belum berhenti, kembali ke rumah mengundang sahabatnya untuk menginap pun kayaknya juga bukan ide yang bagus. Tadi sempat terpikir untuk tidur di hotel, tapi diurungkan. Pasti waktu tempuh ke kampus bakal lama dan menguras banyak biaya. Iya deh, tapi makasih sebelumnya. Lo baik banget. Alah non, kayak kita orang asing yang baru aja ketemu. Kita kan sudah sahabat lama. Suara sirine terdengar berulang-ulang. Jenazah sudah diangkat ambulans untuk diotopsi. Sedangkan mobil polisi berada di depan dan membuka jalan yang sejak tadi dipenuhi warga yang antusias. Akhirnya jalanan kembali sepi dan mulai aktivitas masing-masing. Walau masih dalam tanda tanya tak sabar menunggu pemecahan kasus itu. Sejak saat itu suasana berubah. Masa-masa kuliah yang seharusnya indah sekarang tidak sesuai dengan bayangan dan rencana. Bagaimana tidak, dua pembunuhan terjadi. Pembuka bak ucapan selamat datang. Untuk beberapa hari Riana menginap di rumah Tantri. Ibunya yang baik sepertinya bakal membuatnya betah. Rumah Tantri sederhana, minimalis, hanya terdiri dari ruangan tamu sekaligus ruangan keluarga. Satu ruang makan lengkap dengan kursi makan, namun tidak ada lemari pendingin. Satu kamar mandi dan dua kamar tidur, sederhana dan nyaman. Iya benar, jika saja hanya Tantri dan ibunya saja yang tinggal di sana. Ibunya bekerja seorang diri sebagai buruh cuci, tidak merasa kewalahan mengurus rumah tangga sejak ditinggalkan sang suami yang beberapa tahun silam. Tidak ada warisan yang mampu diwariskan, namun keadaan tidaklah seperti itu sekarang. Dalam rumah yang sudah semungil itu, istri dari kakak mendiang ayah Tantri juga memutuskan menginap di sana. Lebih tepatnya tinggal dan menetap 2 bulan yang lalu, dikarenakan sang suami pergi entah kemana. Terakhir dia pamitan hendak mengantar barang ke Surabaya, namun sampai sekarang tidak ada juga kembali. Hanya sepucuk surat cerai yang diterimanya dengan 3 orang anak yang masih kecil. Dia bertekad membesarkan sendiri buah hatinya, walau dengan
pekerjaan yang tidak halal sekalipun. Beban hidup dan tingkat stres yang tinggi itu membuatnya gampang naik darah dan marah-marah, tak terkecuali dengan anak-anaknya sendiri. Hal itulah yang membuat suasana menjadi sedikit mengganggu. Riana pun juga sedikit mulai was-was jika bersinggungan dengan wanita itu. Liliana namanya, agak gendut walau tak segendut Tantri. Rambut sering dikucir kuda menjadi ciri khasnya. Belum lagi tingkah pola anak yang nakalnya luar biasa. Sungguh tak bisa ditafsirkan pula, apalagi yang bakal membuat sang ibu ngomel-ngomel. Terhitung 2 jam sekali ibu dan anak beradu mulut. Masih anak-anak saja sudah begitu, apalagi kalau sudah dewasa. 3 anak, 1 cowok kelas 5 sekolah dasar, 2 lagi kembar cewek. Sekarang baru masuk kelas 1 cukup menyumbang derajat stres yang lumayan tinggi. Cukup dimaklumi dengan kondisi itu membuat si ibu Liliana menjadi uring-uringan, marah-marah gak jelas, lalu menangis di kamar. Sampai di hari ketiga rupanya membuat Riana semakin tak enak hati didengarnya percakapan itu dengan Tantri. Sampai kapan dia bakal nginep di sini? Rumah ini sudah sempit dan sesak. Hanya saja kita sudah bikin udara tipis, ditambah 1 orang jadi orang jangan manja. Mentang-mentang anak orang kaya, ada kasus semacam itu saja trauma lah. Entah apa yang dijawab Tantri untuk meyakinkan wanita ketus itu. Dia buru-buru masuk ke kamar mandi dan memikirkan apa yang sebaiknya dia lakukan. Kata-kata Liana ada benarnya. Memang dari awal dia tidak seharusnya numpang di sini. Orang tuanya juga seminggu lagi pulang dari luar negeri. Jika terpaksa, Riana bisa saja ikut mereka ke luar negeri. Mau gak mau, itu jalan satu-satunya. Dia memang tergolong orang yang sulit melupakan sesuatu peristiwa. Akan membutuhkan waktu yang lama untuk melupakan itu. Apa gue nyari kos aja ya? Terbesit tiba-tiba ide itu setelah menatap langit beberapa detik. Lalu dia tersenyum dan mengguyurkan segayung air ke tubuhnya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan pencet tombol notifikasi untuk dapat update cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.